Ya, halo teman-teman yang mengikuti mata kuliah kawasan Asia Selatan. Eh, Perjumpaan ini perjumpaan perdana ya direkam gitu ya. Jadi eh, dalam materi pertama biasanya kalau kawasan Asia Selatan itu berisikan mengenai konflik ya, konflik India dengan Pakistan gitu. Nah, kali ini kita akan bahas dari buku yang saya tulis sendiri. Namun buku ini tidak ada buku fisiknya, hanya ada buku digitalnya yang bisa ditemui di Google Playbook gitu. Jadi buku ini udah uh, saya download gitu ya, tapi saya tidak bisa membagikan ke Anda gitu ya. Kalau memang Anda mau beli silahkan, kalau enggak pun enggak apa-apa ya, enggak ada kewajiban. Um, yang pasti saya juga tidak bisa menyebarluaskan buku ini karena terikat dengan etik ya dari apa namanya dari penerbit dan juga ya udah ada aturannya ya, nggak boleh menyebarluaskan karena apa namanya sudah terikat kontrak begitu ya. Nah, jadi dalam buku ini di bab satu, ini ya, bab satunya ini mengenai kontestasi proliferasi nuklir India dan Pakistan. Kita langsung saja mulai ya diskusinya. Oke, jadi konflik India Pakistan ini konflik yang cukup apa ya, cukup klasik gitu ya. Penanganan konfliknya belum tuntas, cukup berlarut-larut. Itu yang menyebabkan akhirnya kedua negara masing-masing menganggap negara satu dengan lain itu seperti eh, ancaman gitu ya bagi negara lainnya. Nah, di sisi lain, em, karena berlarut-larut akhirnya menjadi ancaman dan masing-masing mempersenjatai dirinya gitu. Makanya mengapa kemudian kedua negara tersebut mengembangkan persenjataannya. Nah, salah satunya ini kita bicara tentang bagaimana sih saingannya India dengan Pakistan gitu ya, saling mempersenjatai dirinya dengan persenjataan nuklir, dimulai dengan India yang memulai pengujian terlebih dahulu di tahun 1970-an, kemudian em, Pakistan juga nggak tinggal diam ya, dia juga mengembangkan teknologinya gitu ya, yang juga sama canggihnya begitu. Nah, jadi uji nuklir India Pakistan ini sebenarnya secara terbuka dimulai tahun 1998 gitu. Tapi secara konfliknya memang sudah cukup lama ketika ya Pakistan punya sejarah eh, terpisah ya dari India sebagai negara. Nah, karena terpisah dari India, kemudian ada permasalahan perbatasan yang belum tuntas gitu ya di apa disepakati oleh kedua negara di tahun 1970-an. Kemudian konflik ini berlarut-larut sehingga memuncak menjadi sebuah perang yang bernama Perang Kargil tahun 1999. Nah, perang ini cukup besar ya impactnya untuk kedua negara tersebut. Nah, kemudian em, masing-masing juga saling melengkapi perlengkapan militernya begitu. Kemudian kedua negara juga punya doktrin gitu ya, doktrinnya untuk tidak menggunakan senjata nuklir, tapi mempersenjatai nuklir gitu ya. Maksudnya tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu untuk menyerang. Jadi masing-masing hanya pamer aja gitu ya, pamer apa senjata nuklirnya. Kemudian em, kedua negara juga tidak punya sejarah untuk melakukan penandatanganan traktat non-proliferasi nuklir. Jadi ketegangan dua negara juga meningkat, kemudian terjadi perebutan perbatasan di kawasan Kashmir gitu ya. Nah, kemudian India dan Pakistan mengalami konflik yang panjang dalam perebutan Kashmir dimulai tahun 74 ketika perpecahan India menjadi dua bagian di Pakistan Barat dan juga India bagian timur gitu ya. Ketegangannya juga diikuti dengan konflik sektarian ya, jadi konflik antara umat beragama, konflik yang juga melibatkan apa ya konteks kepercayaan agama gitu. Jadi em, ya konfliknya akhirnya jadi berlapis gitu ya dari konflik kedua negara tersebut. Nah, kemudian kalau dari sejarah gitu ya, ya bangsa India memang etnisnya banyak gitu ya, agamanya juga beragam gitu. Tapi kemudian punya sejarah
mengalami politik adu domba ya oleh kolonial Inggris gitu. Jadi ketegangannya cukup cukup lama gitu ya oleh kolonial dan juga pengaturan wilayah oleh kolonial juga menyebabkan India juga sampai saat ini mengalami juga gitu ya, mengalami konflik etnis, mengalami konflik antar umat beragama gitu. Begitu pula juga dengan Pakistan yang mengalami hal yang sama. Nah, jadi pembagian wilayah India dimulai tahun 47, kemudian um, India dimotori oleh uh, pelopor ya, pelopor India, maaf, pelopor di Pakistan adalah Muhammad Ali Jinnah gitu ya. Jadi awalnya politisi India yang mendirikan Liga Muslim, namun tampaknya akhirnya terpecah karena permasalahan ideologis begitu. Dan perpecahan itu juga kemudian diikuti dengan memperebutkan kawasan Kashmir, gitu. Nah, kemudian perpecahan India Pakistan cukup lama sebelum tahun 70-an ya. Jadi tahun 65 sudah mulai pecah gitu. Dan kemudian ya masing-masing em, menjadi musuh ya gitu dan mengembangkan nuklirnya. Nah, kemudian ketegangan India Pakistan pun dipengaruhi oleh kehadiran negara kuat lainnya yang juga turut apa namanya turut mendinginkan ya gitu, mendinginkan perang dingin yang saat itu terjadi antara uh, antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat gitu ya. Jadi India Pakistan di backup ya oleh kedua negara kuat tersebut. Nah, kemudian Pakistan didukung oleh Amerika Serikat yang sejalan dengan kebijakan perang dinginnya begitu ya. Nah, kemudian India Pakistan dibagi dalam beberapa kejadian gitu ya, kejadian baik itu persenjataan nuklir yang dikembangkan, sengketa perbatasan, kemudian persenjataan nuklir India dengan Pakistan dan juga serangan Mumbai yang cukup membuat apa ya perpecahan kedua negara juga cukup kuat begitu. Nah, kemudian persenjataan nuklir antara India dengan Pakistan tahun 1998 dijelaskan dalam tulisan ini. Anda juga bisa dapatkan juga dari paper yang lain ya yang bisa merunutkan sejarah antara India dengan Pakistan gitu yang akhirnya menyebabkan konflik berdarah di kawasan perbatasan antara Jammu dan juga Kashmir. Kemudian tahun 70-an India berupaya menyelesaikan perselisihan ini melalui Simla Agreement gitu ya. Jadi ada apa pengaturan mengenai line of control atau demarkasi ya, demarkasi batas ya antara Kashmir India dengan Pakistan yang dimulai dengan operasi Perang Kargil gitu ya oleh dua negara. Jadi situ mulailah pengembangan nuklirnya gitu dan kemudian em, militer Pakistan berhasil menduduki sepanjang kawasan tersebut. Dalam LOC tersebut, nah India otomatis merasa ini ya terancam. Dia melancarkan operasi militernya gitu. Jadi operasi Kargil ini jadi operasi terbuka antara India dengan Pakistan, gitu. Kemudian kita lanjut dari sengketa yang kedua ya, yang melibatkan India dengan Pakistan, yang kemudian menimbulkan eskalasi konflik, menyebabkan kedua negara menjadi tidak saling percaya gitu. Kemudian ada upaya pengetatan militerisme India dan Pakistan gitu ya, yang dihadapi oleh India. India kemudian menuduh kelompok militansi Pakistan sebagai dalang terorisme gitu ya, ada Laskar Taiba, Jais Muhammad gitu. Sementara Pakistan juga merespon gitu ya, dengan meningkatkan pengawasan militernya di kawasan perbatasan tersebut. Kemudian 2021 2022 2022 itu kan bertepatan dengan saat itu Amerika Serikat sedang melancarkan ya operasinya ke Afghanistan pasca eh, pasca tahun 2001 tuh ada eh, upaya penyerangan oleh kelompok teroris ke Amerika Serikat yang dimana menara kembar WTC itu ditabrak oleh kelompok teroris dan Amerika Serikat pada saat itu presidennya George Walker Bush ya George Walker Bush Junior yang menyatakan perang melawan terorisme dan dia memasuki kawasan Afghanistan yang diduga Taliban ikut membantu gitu ya kelompok teroris tersebut kelompok terorisnya Al-Qaeda saat itu. Nah, jadi
karena Afghanistan dengan Pakistan eh, cukup berdekatan dan kedua negara saling mempengaruhi dan Pakistan pun juga cukup kerepotan ya menghadapi kelompok teroris, maka saat itu Presiden Pakistan Musharraf ya berdekatan lah dengan Amerika Serikat yang kemudian akhirnya persenjataan atau perlengkapan militer Pakistan jadi cukup mengalami apa ya mengalami em, kemajuan gitu ya karena ada kerjasama dengan militer Amerika Serikat. Kemudian proses berikutnya proses perkembangan nuklir 2002 dengan 2008 gitu yang kemudian apa ya em, ada ini sih ada apa ya ada konfrontasi langsung ya yang menyebabkan korban jiwanya terjatuh dari kedua negara. Kemudian yang paling cukup besar ya ininya apa kejadiannya adalah serangan di Mumbai tahun 2008. Jadi serangan ini apa namanya serangan yang terjadi di India yang juga saat itu dilakukan oleh kelompok teroris gitu ya dan India menuduhnya Pakistan um, apa, berada di balik serangan tersebut gitu dan ya akhirnya kedua negara mulai saling unjuk diri dalam pengembangan senjata nuklirnya. Nah, tahun 2016 gitu ya, 8 tahun setelah itu terjadi lagi penyerangan. Jadi kan kawasan Kashmir ini memang kawasan yang cukup berbahaya ya karena seringkali terjadi apa baku baku tembak atau ada kejadian serangan teroris yang kemudian menimbulkan korban jiwa dari militer kedua negara yaitu India dengan Pakistan. Jadi kejadian tersebut uh, ya sampai tahun 2016 itu belum dituntaskan gitu ya karena ya Pakistan mengalami apa ya mengalami eh, permasalahan untuk menangani kelompok terorisnya gitu ya. Sementara India pun juga kewalahan juga ya menghadapi apa namanya menghadapi berbagai macam dinamikanya gitu. Nah ini teman-teman ada beberapa em, referensi ya di dalam konteks memahami konflik Kashmir India dengan Pakistan gitu ya. Nanti ada beberapa yang mungkin bisa saya share, seperti misalnya tulisannya dari Rajesh Basrur dan juga dari Peter Lavoe. Gitu ya. Jadi pertemuan kali ini begitu saja. Jadi silakan Anda lanjutkan dengan proses membacanya dari uh, beberapa material reading yang sudah saya bagikan di apa di Adlink. Terima kasih.